Vicky HRS Channel. Annyeonghaseyo, Vicky Mida. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bahasa Korea. Kita belajar dari dasarnya dulu ya teman-teman, dari SPOK. Itu tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di channel saya itu tentang belajar bahasa Korea. Nah, saya meminta dukungannya kepada teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan memberi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum melihat video ini silahkan 좋아요, 댓글, 구독, 알람 설정까지 부탁드립니다. Struktur kalimat. Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah seseorang yang melakukan aktivitas atau pokok pembicaraan atau pokok kalimat. Nah, lalu yang kedua adalah objek. Objek adalah suatu kata benda yang dilibatkan dalam suatu aktivitas yang dikenai atau sasaran predikat. Nah, yang ketiga adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Contohnya bisa berupa kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, selain predikat ada keterangan. Nah, keterangan di sini bisa keterangan waktu, tempat, kondisi, dan lain-lain. Struktur kalimat. Nah, struktur kalimat itu ada beberapa, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek yang disebut dengan pelaku atau pokok kalimat. Lalu predikat yang berupa kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, lalu objek yang disebut dengan korban atau sasaran predikat. Lalu yang terakhir yaitu keterangan, bisa berupa tempat, waktu, kondisi, dan lain-lain. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dalam bahasa Korea dibalik menjadi SKOP. Subjek, keterangan, objek, predikat. Nah, contoh dalam kalimatnya yaitu ibu membeli buah di pasar. Nah, dalam bahasa Korea dibalik menjadi ibu di pasar buah membeli. Nah, sini kita akan mencari SPOK-nya ya teman-teman dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buah sebagai objek. Nah, di pasar sebagai keterangan tempat ya teman-teman. Nah, lalu dalam bahasa Korea sama dibalik, yaitu ibu sebagai subjek, lalu di pasar sebagai keterangan tempat, lalu buah sebagai objek. Nah, yang terakhir membeli sebagai predikat. Nah, teman-teman, di sini kita akan dirubah menjadi kosakata bahasa Korea yaitu ibu. Bahasa Koreanya yaitu omoni ya. Di sini omoni. Lalu di pasar. Nah, diterjemahkannya pasar dulu ya teman-teman karena di itu partikel. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Pasar dalam bahasa Koreanya yaitu sijang ya. Sijang. Lalu buah dalam bahasa Koreanya yaitu kwail ya. Kwail ya. Nah, yang terakhir membeli bahasa Koreanya sada. Nah, di sini kalimatnya belum lengkap karena masih banyak partikel-partikel yang harus digabungkan ya teman-teman, seperti nen, partikel subjek, lalu partikel keterangan yaitu eso, ya, lalu partikel rel, partikel objek, dan ada penambahan akhiran kalimat imida atau semida ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tidak membahas itu, hanya sekedar membahas SPOK dan partikel itu akan dibahas di video selanjutnya.